Shalom, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dalam pembelajaran agama hari ini. Hari ini anak-anak kita masuk pada materi kita yang kedua dari tema unit 2 salib dan keselamatan. Kita akan mulai mempelajari materi sejak kapankah manusia itu menyandang status berdosa. Atau lebih sering kita kenal, kapan kita itu disebut sebagai manusia berdosa. Nah, anak-anak, sebelum memasuki materi kita hari ini, adakah yang masih ingat materi kita yang kemarin? Ya, benar, kita belajar tentang asal mula dosa, ya. Dari manakah dosa berasal? Ya, benar, dari ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada perintah Allah. Ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada perintah Allah mengakibatkan mereka jatuh di dalam dosa. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua manusia ikut berdosa. Oleh sebab itu anak-anak, di dunia ini tidak ada satupun yang benar. Nah, akibat dari dosa ini membuat seluruh alam ciptaan mengalami kerusakan total, ya. Jadi manusia yang berdosa, tidak saja manusia yang berdosa, tetapi seluruh alam ciptaan Tuhan turut mengalami akibat daripada dosa. Oleh sebab itu, seperti Alkitab katakan di dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita juga perlu tahu nih, sejak kapankah kita itu berdosa? Apakah sejak kita manusia itu ada di dalam kandungan ibu, ataukah setelah kita besar seperti sekarang ini baru kita mengenal dosa? Mari kita belajar bersama-sama. Nah, kapan manusia berdosa? Anak-anak silakan buka Mazmur 51 ayat 7 dan silakan anak-anak baca. Di situ dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Maka sejak kapankah manusia menyandang status sebagai orang berdosa? Nah, benar. Ternyata sejak dikandung dalam kandungan ibu. Sejak anak-anak mulai dikandung di dalam kandungan ibu, anak-anak itu sudah menyandang status sebagai orang berdosa. Nah, apakah Ibu Yeni, bayi yang lahir juga sudah berdosa? Ya, benar. Tapi kan dia masih kecil, belum bisa melakukan dosa. Apakah dia bisa berdosa? Nah, anak-anak, mari Ibu Yeni jelaskan, ya. Jadi sesungguhnya bayi yang masih baru lahir itu, dia juga sudah menyandang status sebagai orang berdosa. Artinya, ketika seorang bayi atau seorang anak dilahirkan, dia sudah membawa benih-benih dosa yang ada di dalam dirinya. Nah, benih-benih dosa ini akan bisa bertumbuh jikalau orang tua dalam membesarkan anak-anak tidak dapat membawa anak-anak itu kepada Tuhan yang benar itu, maka benih-benih dosa itu akan tumbuh dengan semakin besar dan semakin besar, sehingga ketika anak-anak itu besar, dia akan melakukan dosa. Contoh, anak-anak masih kecil tapi suka memukul teman. Anak-anak masih kecil tapi suka melawan orang tua. Itu adalah benih-benih dosa yang sudah dibawa sejak di dalam kandungan ibu kalian. Kenapa? Karena ibu kalian orang berdosa. Oleh sebab itu anak-anak bersyukur anak-anak ada di sekolah Lentera Harapan yang setiap pagi anak-anak harus berdoa, malam-malam diingatkan guru-guru untuk berdoa baca firman supaya kita bisa mengalahkan kuasa dosa.
Nah, coba anak-anak perhatikan konsep dosa seperti yang tadi Ibu Yeni jelaskan. Manakah dari kedua kalimat di bawah ini yang sesuai dengan konsep keberdosaan manusia di dalam Adam? Apakah Kain itu membunuh Habel sehingga Kain disebut manusia berdosa? Ataukah Kain manusia berdosa sehingga ia membunuh Habel? Manakah jawaban anak-anak? Ya, benar ya. Jawaban kita itu sama, bahwa Kain manusia berdosa sehingga ia membunuh Habel. Mengapa anak-anak memilih Habel? Memilih poin B, Kain manusia berdosa sehingga ia membunuh Habel? Karena Kain sudah dikandung di dalam kandungan ibu yang ibunya adalah orang berdosa, ya. Sehingga anak-anak, yang tadi Ibu Yeni jelaskan bahwa dosa itu begitu menguasai kehidupan manusia sehingga bisa membawa kerusakan total dalam seluruh kehidupan manusia. Tidak saja manusia tetapi seluruh alam ciptaan juga ikut merasakan akibat dosa, akibat kerusakan itu ya. Ini yang disebut dengan total depravity. Artinya semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan dosa itu begitu merusak seluruh alam ciptaan. Oleh sebab itu anak-anak, jadi kita harus tahu bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Nah, akibat daripada dosa yang dilakukan, manusia mengalami dua akibat, yaitu kematian jasmani dan kematian rohani. Apa itu kematian jasmani? Kematian jasmani artinya apa? Manusia tidak akan bisa hidup selamanya. Secara tubuh atau fisik manusia dia akan mati. Yang seperti anak-anak lihat orang yang meninggal. Dan kematian rohani, akibat dari dosa kematian rohani artinya akibat dosa itu membuat manusia terpisah dari Allah yang kudus ya. Jadi ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa pertama kali, Adam dan Hawa bersama Allah itu memiliki relasi yang baik. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, seperti gambar yang anak-anak perhatikan, ada jurang yang memisahkan mereka antara Allah dan manusia. Manusia yang berdosa tidak bisa datang kepada Allah yang kudus. Ya. Kenapa? Karena ada dosa yang memisahkan. Oleh sebab itu manusia akan berupaya dengan berbagai kemampuan untuk bisa datang kepada Allah yang kudus. Tetapi tetap tidak bisa. Jembatan ini tetap memisahkan dan hanya jembatan kasih, yaitu Allah yang akan menjembatani untuk menghubungkan manusia sehingga manusia ada di dalam keselamatan melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga manusia yang berdosa itu mengalami kematian rohani untuk tidak bisa datang kepada Allah. Ya, jadi manusia berdosa, anak-anak bisa melihat kondisi manusia berdosa itu bagaimana. Di dalam Roma 3 ayat 9 sampai 18 dikatakan bahwa manusia berdosa itu tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada yang berakal budi, dan lebih parah lagi, manusia berdosa itu tidak memiliki rasa takut akan Allah di dalam diri mereka. Mereka suka melakukan dosa setiap saat tanpa mereka sadari. Oleh sebab itu, setiap dosa yang dilakukan akan menerima upah, dan upah dosa ialah maut. Tetapi anak-anak, karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia memiliki karunia kekal, dia memiliki keselamatan di dalam Yesus. Memang semua manusia telah berdosa, tetapi semua manusia yang berdosa ini Allah sudah datang dan mendamaikan mereka. Allah sudah datang dan menebus mereka. Allah sudah datang dan menyelamatkan mereka. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa, tetapi kita hidup di dalam anugerah keselamatan yang Allah berikan bagi kita. Ya, jadi anak-anak, mulai saat ini mari kita belajar untuk tidak melakukan dosa lagi. Kita sudah tahu bahwa upah dosa itu ialah maut, kematian. Kita tidak memiliki hubungan yang benar dengan Allah.
Sekalipun kita berdoa tapi seperti orang yang tidak berdoa. Karena apa? Upah dari dosa itu. Tetapi kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus melalui kematiannya, maka kita bukan lagi orang-orang berdosa. Tetapi kita adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sudah diselamatkan Allah. Maka biarlah hidup kita anak-anak terus hidup di dalam keselamatan yang Allah berikan. Dengan apa? Silakan anak-anak kerjakan keselamatan di dalam diri anak-anak setiap hari. Dengan mengejar kekudusan, membaca firman Tuhan, berdoa setiap saat dengan Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam firman-Nya, sehingga hidup kita ada di dalam pemeliharaan Allah. Kiranya Tuhan menolong anak-anak setelah mendengar materi tentang asal dosa ini, dan anak-anak juga berusaha dengan meminta pertolongan Tuhan untuk tidak hidup di dalam dosa. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Shalom.